Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu di awal pekan bersama saya, Hezbun Arif, dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Prabowo membuat publik kaget ketika kemarin mengunjungi Pak Jokowi Solo. Dan kepada wartawan itu Pak Prabowo menyatakan mereka tidak bicara politik, tapi bicara ini dan itu. Apa ini dan itunya itu kira-kira? Ya, pada akhirnya orang bertanya, dan pertanyaan itu sangat politis. Apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo kemarin? Atau bahkan lebih dalam lagi, untuk apa Pak Prabowo masih harus diterangkan di situ, pergi ke Jokowi di Solo, mengunjungi mantan presiden? Ini satu isu yang bisa membuat publik bertanya kembali tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi di dalam kondisi tumbuhnya atau merebaknya isu-isu yang hari-hari ini mendebarkan publik. Satu misalnya temuan hampir 1 triliun rupiah di rumah seorang pejabat Mahkamah Agung. Lalu kasus Tom Lembong yang kemudian jadi isu internasional bahkan. Jadi kalau kita coba untuk mengkonstruksikan pertemuan itu, tidak mungkin hanya sekedar kata Pak Prabowo, ya cuman bicara-bicara aja tuh, dan bicara ini bicara itu. Justru di dalam kalimat itu, bicara ini bicara itu, tersembunyi atau bahkan disembunyikan sesuatu yang sebetulnya substansial, yaitu arah negara ini, arah pemberantasan korupsi, arah hubungan antara Prabowo dengan Gibran yang sampai sekarang tidak menjadi mulus karena desakan dari masyarakat sipil untuk terus mempersoalkan status dari wakil presiden. Kita hanya boleh menduga itu secara, sering saya pakai istilah hermeneutic of suspicion, menduga dengan mencurigai karena ada kuriositas itu. Sebentar lagi kita lihat bagaimana keadaan kepemimpinan wakil presiden ketika diserahkan tugas oleh Pak Prabowo, karena beliau akan pergi ke luar negeri mungkin 2-3 minggu untuk menghebohkan dunia misalnya dengan kabinet yang baru. Jadi sekali lagi hanya satu kemungkinan, yaitu ada hal strategis yang pasti dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Pak Gibran, dengan Pak Jokowi, atau sebaliknya urusan Gibran inilah yang menjadi inti kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Dan itu artinya, atau itu menunjukkan bahwa ada urgensi untuk sebut saja memastikan bahwa bagi Pak Jokowi bahwa tidak akan ada gejolak politik, terutama kalau Pak Prabowo lagi di luar negeri. Tidak akan ada gejolak politik kalau kasus-kasus Tom Lembong misalnya dibuka lebih jauh, atau akhirnya dicurigai sebagai proyek politik untuk balas dendam dari Jokowi. Tidak akan ada keguncangan politik kalau uang 100 triliun yang 1 triliun yang ditemukan oleh jaksa itu mulai diusut asal-usulnya tuh. Jadi sekali lagi, kondisi pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tetap menimbulkan sensasi dan sekaligus kuriositas. Publik ini kan sesungguhnya sekarang itu terus mencermati secara serius komposisi kabinet Pak Prabowo yang banyak diisi menteri-menteri era Jokowi. Dalam bahasa netizen, kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Dan masih ada harapan bahwa ini soal waktu saja nantinya ya, dan pasti Pak Prabowo juga akan, dan publik masih berharap ini kan soal waktu, dan Pak Prabowo nanti pasti juga akan membangun kabinetnya sendiri dengan melakukan reshuffle begitu ya. Jadi tidak berlebihan kalau publik kemudian bertanya-tanya, bahkan khawatir ketika melihat Pak Prabowo kok masih sowan ke Pak Jokowi. Tentu ada kebutuhan bagi presiden yang baru yang masih menunggu selesainya konsolidasi kelembagaan dari kabinetnya. Karena pasti ada menteri yang baru diangkat dan portofolionya belum dicantumkan dalam APBN, sehingga harus kasak-kusuk cari staf, kasak-kusuk bahkan cari kantor mungkin. Dan yang lebih penting adalah orang menunggu kekompakan dari kabinet di dalam bentuk mengucapkan paradigma kabinet setelah pertemuan intelektual di Hambalang dan pertemuan fisik mental di Magelang. Kan pembekalan konseptual sudah diberikan oleh Prabowo dengan mengundang 7-8 orang pakar dunia, diikuti oleh menteri-menterinya, dan kita mau tunggu apa impact dari pelajaran 2 SKS di Hambalang itu yang memungkinkan kita membaca paradigma dari kabinet Prabowo melalui interpretasi terhadap wawancara atau pikiran atau sinopsis yang diucapkan oleh para menteri kabinet. Yang baru terlihat heboh memang adalah saudara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang mendominasi pembicaraan publik hari ini justru. Dan Pak Pigai tentu punya semacam keinginan untuk segera mengeksekusi seluruh program dia berbasis pada pengetahuan yang dibekalkan pada beliau di Hambalang oleh Prabowo dan tim internasional yang mengulas banyak soal mulai dari korupsi, hak asasi manusia,
ekonomi dunia, sekuritas, global security. Jadi kalau kita tunggu misalnya apa yang akan diucapkan oleh para menteri di depan kamera pers setelah udah hampir 2 minggu setelah selesai pembekalan di 2 habitus Samalang dan habitus Magelang. Jadi sekali lagi publik masih menunggu apa sih akibatnya kalau seseorang atau menteri-menteri ini diberi tugas oleh presiden dengan satu isu besar, yaitu Indonesia harus bebas dari kemiskinan, Indonesia harus bebas dari kedunguan. Kan itu dalil utama yang diucapkan oleh Pak Prabowo berkali-kali itu. Rakyat harus dimuliakan, rakyat tidak boleh mengalami pelanggaran atau sesuatu yang membuat dia tidak mampu berpikir tentang masa depan. Jadi putting people first, kira-kira itu sama seperti bukunya kampanye Bill Clinton, putting people first, dahulukan rakyat. Itu yang ada di dalam kepala Pak Prabowo. Jadi kita mau tunggu putting people first ini atau dahulukan rakyat ini berbentuk apa di Menteri Investasi, berbentuk apa di Menteri HAM, berbentuk apa di Menteri Sosial, berbentuk apa di Menteri Pertahanan. Jadi itu semua conditional yang kita tuntut untuk diterangkan pada publik karena sudah 2 minggu kabinet dibentuk atau bahkan hampir 1 bulan, tapi belum ada semacam jalinan pikiran yang membentuk paradigma tentang kabinet.